Ditunjuknya sosok John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia tentunya diprediksi akan memberikan banyak perubahan bagi skuad Garuda nantinya. Salah satunya, perubahan yang diprediksi akan hadir di dalam skuad Timnas Indonesia nantinya adalah kembalinya banyak pemain muda yang sebelumnya sempat tersingkirkan di era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang diprediksi akan kembali memperkuat Timnas Indonesia adalah Elkan Bagot. Munculnya nama Elkan Bagot sebagai salah satu nama pemain yang diprediksi akan kembali membela Timnas Indonesia di era kepelatihan John Hartman tentunya tidaklah terlalu mengejutkan. Melansir dari laman Transfermarkt, bek keturunan Inggris Indonesia berusia 23 tahun ini memang secara usia masih cukup muda dan bisa menjadi proyeksi jangka panjang bagi skuad Garuda. Belum lagi, Elkan Bagot yang berposisi sebagai bek tengah bisa diproyeksikan menggantikan nama Jordi Amat yang mulai mengalami penurunan performa karena faktor usia. Kini, kita tunggu saja apakah John Hartman pada akhirnya akan memanggil nama Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Rencana perkenalan John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia dipastikan dijadwal ulang oleh PSSI. Semula, Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia di Jakarta, Senin pukul 8.30 WIB. Namun, PSSI mengumumkan rencana pengumuman ini dijadwal ulang, tetapi tidak diberitahu alasan di balik keputusan ini. Hartman resmi diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu pekan lalu. PSSI menyebut pengumuman Hartman sebagai pelatih kepala menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu mempunyai rekam jejak yang dicari PSSI untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Hal ini dikarenakan Hartman tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia. Bersama timnas putri Selandia Baru, Hartman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu, di sektor putra, Hartman sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia 2022 Qatar, momen sejarah bagi mereka setelah 36 tahun. Momen Kanada ke Piala Dunia melesatkan peringkat FIFA mereka yang saat itu dari posisi 77 ke 33 dunia. Setelah ditunjuk, Hartman dan tim Garuda akan tampil di FIFA Series yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23-31 Maret 2026. Setelah itu, agenda Indonesia dilanjutkan dengan FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol dan 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024. Bahkan di musim 2024-2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Idize yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Joy Pelupesi siap berjuang untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Timnas akan menghadapi era baru di bawah komando pelatih John Hartman mulai tahun ini. Demi mendapatkan komposisi baru, tentu John akan mencari pemain-pemain yang sesuai dengan gaya bermainnya. Tentunya performa pemain di Liga akan jadi pertimbangan jelang berlaga di FIFA Series pada bulan Maret nanti. Hal ini yang membuat mereka akan bersaing demi kembali masuk dalam radar Timnas. Joy menjelaskan bahwa tahun 2025 lalu harus dilewati dengan beberapa momentum yang berat, terutama saat Timnas akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tumbang dari Arab Saudi dan Irak.
gagal di menembus Piala Dunia, timnas tetap memiliki agenda yang padat mulai tahun ini, termasuk Asian Cup 2026 dan Piala Asia 2027 mendatang yang butuh dipersiapkan. Dia berharap masih jadi pilihan di timnas meski persaingan tentu akan semakin ketat. Pemain asal Lommel SK ini menambahkan, berada di timnas menjadi sebuah keputusan yang krusial. Sebagai pemain yang lahir di Belanda, tentu dia ingin bisa menembus skuad De Oranje suatu saat nanti. Namun bisa bermain untuk Indonesia memberikan kebanggaan tersendiri dan siap memberikan segalanya demi tanah nenek moyangnya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman diberi kesempatan untuk berproses membentuk tim. PSSI merekrut John Hartman dengan kontrak 2+2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada tahun ini, skuad Garuda Senior akan menghadapi turnamen seperti FIFA Series, Piala AFF, dan FIFA Matchday. Namun PSSI tidak membebani target apapun kepada John Hartman di timnas Indonesia. Induk sepak bola tanah air tersebut membiarkan John Hartman berproses membentuk tim selama 2 tahun pertamanya. Yang pertama, kami ingin dia punya waktu untuk proses melatih dan membangun tim, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Pada ajang terdekat yaitu FIFA Series, PSSI berharap ada banyak negara tangguh yang jadi lawan timnas Indonesia. Arya berharap bahwa timnas Indonesia bisa mendongkrak ranking FIFA melalui ajang tersebut. PSSI yakin dengan kapasitas John Hartman membangun timnas Indonesia. Kemampuannya dalam meracik strategi cukup fleksibel. Pendekatannya sudah terbukti membawa tim asuhannya melambung tinggi. Kini, publik menanti formasi tepat yang akan diracik pria asal Inggris tersebut bersama timnas Indonesia. PSSI mengumumkan Cesar Meilan sebagai pelatih performa fisik tim nasional Indonesia pada Minggu. Penunjukan ini ditujukan untuk memperkuat fondasi kebugaran dan performa skuad Garuda di bawah arahan pelatih kepala John Hartman. Dalam keterangan resmi PSSI di Jakarta, disebutkan bahwa kehadiran Meilan sekaligus menandai kembalinya kerjasama panjangnya dengan Hartman. Keduanya telah berkolaborasi lebih dari 1 dekade di level sepak bola internasional, termasuk bersama tim nasional Kanada. Penunjukan Meilan menjadi bagian dari langkah strategis PSSI dalam membangun sistem pembinaan fisik timnas berbasis sains modern, analisis data performa, serta integrasi medis. Meilan akan berperan sebagai arsitek utama dalam pengelolaan kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik para pemain timnas Indonesia. Cesar Meilan dikenal luas sebagai ilmuwan olahraga dan pelatih strength and conditioning berstandar Olimpiade. Reputasi Meilan di tingkat global semakin kuat setelah ia dinobatkan sebagai Canada Sport Scientist of the Year 2021. Ini sebuah penghargaan prestisius bagi tokoh yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan performa atlet elit di Kanada. Kabar menggembirakan datang dari benua Eropa pada akhir pekan ini. 2 pilar pertahanan timnas Indonesia, Kevin Dix dan Justin Hubner, sukses mencatatkan namanya di papan skor untuk klub masing-masing Minggu. Kevin Dix tampil dingin saat membantu Borussia Mönchengladbach pesta gol di Bundesliga Jerman. Sementara Justin Hubner menjadi pahlawan penyelamat Fortuna Sittard lewat gol debut dramatis di Eredivisie Belanda. Di ajang Bundesliga, Kevin Dix menunjukkan ketenangannya sebagai pemain berpengalaman. Bek sayap 29 tahun itu berkontribusi 1 gol dalam kemenangan telak Borussia Mönchengladbach 4-0 atas Augsburg di Stadion Borussia Park. Dix mencetak golnya pada menit ke-20 melalui eksekusi penalti yang sempurna. Maju sebagai algojo setelah Mats Pedersen melakukan handball, tendangan Dix tak mampu dihalau kiper Finn Dahman. Ini menjadi gol kedua Gladbach setelah Joe Skelly membuka skor di menit ke-8. Pesta gol tuan rumah dilengkapi oleh Brace Haris Tabakovic. Kemenangan ini mendongkrak posisi Mönchengladbach ke peringkat 10 klasemen Bundesliga dengan 19 poin. Beralih ke Liga Belanda, drama terjadi di Stadion De Adelaarshorst. Laga antara Go Ahead Eagles versus Fortuna Sittard yang berakhir imbang 2-2 menjadi panggung bagi Justin Hubner. Sittard nyaris pulang dengan tangan hampa setelah tertinggal 1-2 hingga menit ke-90. Namun, Hubner muncul sebagai juru selamat. Pada masa injury time, bek pinjaman dari Wolves ini melepaskan tembakan akurat memanfaatkan umpan Alen Halilovic. Gol tersebut sangat spesial karena merupakan gol debut Hubner bagi Fortuna Sittard setelah 13 penampilan. Preman lini belakang timnas Indonesia ini tampil penuh 90 menit dengan catatan impresif. Pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, telah tiba di tanah air pada Sabtu 10 Januari 2026. Juru taktik asal Inggris tersebut dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik melalui jumpa pers di Jakarta pada Senin besok, 12 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.